Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Suprianto, NIM 2210 417811. Saya akan menjawab UAS mata kuliah manajemen pemasaran dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin SEMM. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Dari video yang saya tonton di YouTube yang pembicaranya oleh Bu Iis Dewi Fitriana SEMM CMA, perilaku konsumen menjadi aspek penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan karena konsumen adalah bagian dari unsur perusahaan yang dapat menjadikan perusahaan itu survive, sehingga keefektifan perusahaan atau bisnis industri lebih maksimal. Secara sederhana, bahwa perilaku konsumen adalah suatu studi di mana seorang marketer bisa mengetahui dan mempelajari perilaku seseorang. Perilaku konsumen menurut para ahli, menurut Chipman dan Kanuk tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Menurut Kotler dan Keller tahun 2008, yang keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah studi yang pelajari individu, kelompok maupun organisasi dalam memilih, membeli, atau menggunakan dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Menurut John C. Mowen dan Michael Minor menyampaikan tentang perilaku konsumen sebagai studi unit dan proses pembuatan keputusan seseorang dalam menerima, menggunakan, membeli, dan menentukan produk. Linknya saya taruh di bawah. Terus untuk yang kedua, apa yang Anda ketahui tentang model perilaku konsumen? Dari video YouTube yang saya tonton, pembicaranya Bu Iis Dewi Fitriana SEMM CMA. Model perilaku konsumen atau Pavlovian model. Model perilaku konsumen yakni Pavlovian model adalah milik Ivan Pavlov. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya adalah drive, drivers, dan reinforcement. Drive adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi. Drivers adalah kebutuhan psikologis dari sebuah subjek, misalnya rasa lapar, sakit, atau nikmat. Stimuli akan mempengaruhi aspek psikologis seseorang yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Poin ini yang dinamakan reinforcement. Model ini sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seorang konsumen dari segi psikologis. Model input atau proses output model. Dalam model ini memunculkan 3 indikator, yaitu input, proses, dan output. Input adalah model merujuk pada strategi marketing yang dibentuk sebuah perusahaan. 4 aspek utama dalam indikator tersebut atau marketing mix terdiri dari produk, price, place, dan promotion. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seseorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output adalah respon yang diberikan konsumen terhadap produk atau perusahaan. Yang ketiga, psikologi model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primary society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen seperti teman dan keluarga, sedangkan secondary society adalah orang lain dalam lingkungan konsumen yang memiliki kesamaan kepribadian dengan mereka. Fokus dalam model ini berkaitan dengan daya hidup konsumen. Untuk nomor 2, linknya juga saya taruh di bawah. Untuk nomor 3, bagaimana pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk? Menurut Iis Dewi Fitriana SEMM CMA, pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen dalam melakukan pembelian produk menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang seorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk.
Aspek budaya yang dimaksud dapat meliputi adat, agama, hingga stratifikasi sosial. Link jawaban nomor 3 juga saya taruh di bawah sumbernya. Terus untuk nomor 4 soal kasus pertama adalah pengaruh promosi diskon seorang konsumen awalnya tidak berencana membeli produk deterjen saat memasuki Indomaret. Namun, ia melihat ada promosi diskon 30% untuk produk deterjen tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli produk tersebut meskipun awalnya tidak ada dalam daftar belanjanya. Apa yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut? Menurut saya dari konsumen yang mendorong konsumen untuk membeli produk tersebut yakni dengan adanya diskon atau potongan harga sebesar 30% yang menjadikan barang lebih murah dari daftar harga yang sebenarnya, maka semakin besar menarik minat perhatian pelanggan untuk membeli produk yang dijual tersebut walaupun tidak masuk dalam daftar belanjanya. Menurut 2, bagaimana peran promosi diskon dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen? Peran promosi diskon dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen yakni untuk mendorong pembeli supaya bisa membeli barang dengan jumlah yang besar, sehingga volume penjualan diharapkan bisa naik dengan waktu yang cepat. Pemberian potongan harga akan sangat berpengaruh terhadap pembelian konsumen, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap volume penjualan. Hal ini berpengaruh terhadap harga dari barang tersebut. Dengan adanya diskon yang diberikan kepada konsumen, maka secara langsung bisa mempengaruhi biaya pengeluaran konsumen terhadap pembelian barang yang akan dibeli. Dari pertanyaan nomor 3, apakah konsumen cenderung membeli produk lain yang sedang diskon meskipun sebelumnya tidak direncanakan? Menurut saya, konsumen akan cenderung membeli produk lain yang sedang diskon meskipun sebelumnya tidak direncanakan. Potensi berbelanja di luar rencana jauh lebih besar akan dialami oleh konsumen yang tidak terbiasa membuat list belanja. Pembelanja sekarang lebih impulsif, di mana impulsif buying atau belanja impulsif yang artinya belanja berdasarkan keinginan sesaat dan tanpa pikir panjang. Konsumen yang tertarik secara emosional tidak lagi peduli untuk melibatkan rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Bagi perusahaan, salah satu yang upaya meningkatkan omset penjualan dan sikap impulsif buying. Konsumen selalu menerapkan strategi pemberian price diskon atas berbagai item produk yang ditawarkannya. Price diskon atau potongan harga adalah potongan terhadap harga penjualan barang yang lebih disetujui apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat daripada jangka waktu kredit atau potongan tunai bila dilihat dari sudut penjual. Kasus kedua, pengaruh lokasi produk. Seorang ibu memasuki Indomaret dengan tujuan membeli susu anaknya. Namun saat berada di dekat kasir, ia melihat rak permen dan coklat yang strategis diletakkan. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli beberapa permen untuk anaknya. Pertanyaan yang muncul, mengapa lokasi produk penting dalam mengaruhi keputusan pembelian konsumen? Menurut saya, lokasi produk penting dalam mengaruhi pembelian konsumen karena sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil konsumen untuk membeli sesuatu produk. Lokasi yang mudah dijangkau oleh konsumen dan dekat dengan pusat keramaian, aman dan tersedianya tempat parkir yang luas merupakan lokasi yang tepat untuk suatu usaha, dan adanya hubungan antara lokasi yang strategis dengan ada daya tarik konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk. Pertanyaan nomor 2, apakah penempatan produk di dekat kasir merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan? Menurut saya iya, penempatan produk di dekat kasir merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan penjualan di mana produk yang dekat area pembayaran atau meja kasir untuk dorong pembeli impulsif dari pelanggan. Cara ini dimaksudkan untuk menangkap perhatian pelanggan saat mereka menyelesaikan transaksi pembelian mereka. Produk yang ditampilkan di area ini seringkali merupakan produk dengan harga terjangkau, ukuran kecil, atau hadiah-hadiah kecil yang bisa dibeli sebagai tambahan atau impulsive purchase. Pemajangan produk ini depan meja kasir dapat menciptakan keinginan atau dorongan pelanggan untuk menambahkan produk tambahan ke dalam keranjang belanja mereka. Nomor 3, bagaimana peranan impulsive buying dalam kasus ini? Peranan impulsive buying dalam kasus tersebut yakni pembelian dilakukan murni tanpa rencana atau terkesan mendadak karena melihat sesuatu yang terpajang di
toko berisikan permen dan coklat, sehingga membelikan anaknya permen walaupun sebelumnya tidak ada rencana untuk membeli permen, dan muncul keinginan untuk memilikinya atau membelinya saat itu juga yang tersusun di dekat meja kasir. Hal ini yang dimaksud dalam tipe pembelian impulsif murni atau pure impulsif. Kasus nomor 3, pengaruh brand ambassador. Indomaret baru saja mengadakan kampanye promosi untuk produk minuman terbaru mereka dengan menggunakan seorang selebriti terkenal sebagai brand ambassador. Seorang remaja yang memutuskan untuk membeli produk tersebut karena ia adalah penggemar berat dari selebriti tersebut. Pertanyaan yang muncul, bagaimana pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk? Pengaruh brand ambassador terhadap keputusan pembelian produk, di mana brand ambassador merupakan salah satu bentuk dari proses psikologi, merupakan emosi secara tidak sadar yang diharapkan dapat membuat konsumen merasa bangga memakai produk tersebut. Sehingga memilih brand ambassador yang tepat dapat menciptakan stimulus yang tepat juga untuk mengaruhi perilaku konsumen. Semakin tinggi persepsi positif konsumen pada brand ambassador, maka keputusan konsumen untuk melakukan pembelian akan semakin tinggi. Apakah konsumen membeli produk hanya karena pengaruh selebriti atau ada faktor lain? Menurut saya kurang setuju kalau konsumen membeli produk hanya karena pengaruh selebriti atau ada faktor lain. Dikarenakan adanya selebriti dapat menimbulkan kesan bahwa konsumen selektif dalam memilih dan meningkatkan status dengan memiliki apa yang digunakan oleh selebriti. Jika selebriti itu dipersepsikan negatif atau dengan kata lain tidak dipercaya oleh konsumen, maka akan menurunkan minat konsumen untuk membeli produk atau merek barang yang didukung oleh selebriti tersebut. Ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi minat konsumen untuk membeli produk, yakni dari faktor pribadi, faktor sosial, faktor psikologis, dan faktor budaya. Bagaimana cara menilai efektivitas kampanye yang menggunakan brand ambassador? Cara menilai efektivitas kampanye yang menggunakan brand ambassador merupakan langkah penting untuk mengatur aktivitas kampanye pemasaran dan memastikan bahwa mereka berhasil membangun citra positif untuk bisnis dengan menggunakan kombinasi alat pemantauan digital, analisis media sosial, dan menggunakan dari brand ambassador itu sendiri dapat memaksimalkan kontribusi mereka dalam pencapaian kesuksesan bisnis. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat digunakan untuk memantau performa brand ambassador. Tentukan KPI yang jelas. Sebelum memantau performa brand ambassador, tentukan indikator kinerja utama atau KPI yang sesuai dengan tujuan pemasaran. KPI ini bisa meliputi jumlah penjualan, keterlibatan pelanggan, pertumbuhan jumlah pengikut di media sosial, atau sejumlah metrik lain yang relevan dengan bisnis. Kedua, gunakan digital monitoring tool. Memanfaatkan alat pemantauan digital seperti Ripple 10 untuk melacak aktivitas dan performa brand ambassador secara real time. Alat ini dapat membantu melihat seberapa sering mereka bertransaksi dengan audiensi, tanggapan positif atau negatif terhadap konten yang dibagikan, serta dampak yang dihasilkan meningkatkan kesadaran merek. Analisis media sosial. Perhatikan komentar, ulasan, dan tanggapan pelanggan terhadap konten yang dibagikan oleh brand ambassador di platform media sosial. Evaluasi sentimen umum terkait merek dan lihat bagaimana brand ambassador berinteraksi dengan audiens. Jika dapat masalah atau pertanyaan, pastikan mereka ditangani dengan baik oleh brand ambassador. Lacak kode referensi atau tautan unik. Brand ambassador kode unik referensi unik atau tautan khusus dapat mereka bagikan kepada audiens. Dengan cara ini dapat melacak jumlah konversi atau penjualan yang berasal dari upaya mereka secara langsung. Minta laporan dan evaluasi berkala. Ajak brand ambassador untuk memberikan laporan berkala tentang kegiatan mereka, hasil yang dicapai, serta masukan atau saran untuk perbaikan. Laporan ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mereka menjalankan tugas mereka dan memberikan gambaran tentang keberhasilan kampanye brand ambassador. Query penggunaan tagar dan mention. Gunakan fitur pencarian di platform media sosial untuk mencari penggunaan tagar atau mention merek Anda yang terlihat dengan brand ambassador. Hal ini akan membantu merek sampaikan kepada audiens. Lakukan survei kepuasan pelanggan. Sampaikan survei kepada pelanggan untuk mengetahui sejauh mana brand ambassador mempengaruhi persepsi mereka tentang merek usaha. Survei ini dapat memberikan wawasan tentang tingkat kepuasan pelanggan. Apakah mereka merasa terhubung dengan brand ambassador dan sejauh mana hal itu mempengaruhi keputusan dan pembelian penggunaan
penggunaan maupun pemakaian. Begitu. Demikian jawaban UAS mata kuliah manajemen pemasaran dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.